Komunikasi dalam kepemimpinan pendidikan merupakan proses penyampaian informasi, gagasan, dan keputusan dari pemimpin kepada seluruh anggota lembaga pendidikan untuk mengordinasi kerjasama dan mencapai tujuan pendidikan secara efektif. Yang pertama yaitu makna komunikasi dalam pendidikan. Kalau teman-teman tahu, sebenarnya komunikasi itu bukan hanya sekedar informasi loh, tetapi bagaimana caranya seorang pemimpin itu bisa mempengaruhi, membawa efek positif, juga memberi kejelasan antara pemimpin, guru, staf, serta peserta didik. Yang kedua, yaitu jadi kenapa sih komunikasi itu kok penting? Jadi, dengan komunikasi yang baik, seorang pemimpin itu bisa membawa efek positif, koordinasi yang kuat, motivasi yang meningkat, dan masih banyak lagi. Nah, setelah tadi kita mengetahui tentang pengertian dari komunikasi kepemimpinan, ini dia beberapa contoh tentang komunikasi yang baik dan komunikasi yang buruk. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari di sini kita menyelenggarakan paparan mengenai acara pensi yang akan kita laksanakan pada tanggal 7 Desember 2025 ya. Baik, ada saran dari kalian mengenai konsep dasar mengenai pensinya gimana? Saya mau ngasih saran. Kan yang di awal kemarin yang kita sepakati kan undang lulus ya. Tapi anggarannya kita tidak cukup. Gimana kalau kita ganti di NDX, sistem NDX belum banyak fans ya, tapi lagu-lagunya itu sudah dikenal sama orang banyak. Dan anggarannya mungkin mencukupi untuk anggaran yang kita punya sekarang. Nah, untuk konsepnya, konsep lama diganti dengan konsep baru. Yang mana posternya itu diganti dengan NDX. Kenapa mau diganti? Ya untuk meminimalisir anggaran. Pokoknya harus menggunakan konsep yang pertama. Nggak mau tahu gimana caranya, pokoknya kalian harus menggunakan konsep yang pertama. Kalau kita menggunakan konsep yang kedua, itu akan membuang waktu. Ya tapi ya Bu, anggaran kita itu nggak cukup untuk memakai konsep yang lalu yang dimana anggarannya itu terlalu banyak, sedangkan anggaran yang kita punya itu hanya sedikit. Nah, ini nih contoh dari komunikasi yang buruk. Kemudian ini dia contoh dari komunikasi yang baik. Baik teman-teman, saya akan membagikan tugas kalian masing-masing. Yang pertama Mbak Hirshani, itu bagian isi acara, dan Mbak Sasha bagian konsumsi, dan Mbak Nanda bagian humas. Kita mempunyai waktu 2 minggu, jadi kita punya progres selama 3 hari sekali. Kalian harus mengasih informasi ke saya. Jika ada kendala, kalian harus mengonfirmasi juga ke saya. Nanti kita selesaikan bersama-sama ya. Siap. Ini dia contoh dari komunikasi yang baik. Jadi, komunikasi bukan hanya sekedar keterampilan biasa, tetapi dengan pemimpin yang memiliki komunikasi yang baik, ia mampu membawa lembaga menuju budaya kerja yang kolaboratif, profesional, dan inovatif.